Selamat malam. Hari ini hari Jumat tanggal 21 April 2017. Kita akan belajar lagi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tapi karena teman-teman KPA belum hadir, saya akan menghubungi memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oh, ini sudah ada Mbak Aska. Saya sapa dulu. Selamat malam, Mbak Aska.
Aska bisa dengar suara saya? Bagaimana suara saya di sana jelas, Mbak? Oh, di sana suara saya jelas ya, Mbak ya. Untuk tampilannya bagaimana, Mbak Aska? Untuk tampilannya apakah jelas juga? Oke, jelas. Kan kita tunggu temennya sekitar 2 menit 45 detik lagi ya. Dipasin. Oh, zoom sedikit. Oke, sebentar. Cukup, Mbak? Cukup? Apa kurang? Bagaimana? Oke. Kita tunggu temennya sebentar lagi ya Mbak Aska ya. Soalnya ini baru Mbak Aska yang masuk kelas. Kita tunggu sebentar. Tadi sempat internetnya mati. Jadi saya makanya bikin pemberitahuan. Ternyata setelah saya lihat tadi jam di sini ya, jam 18.44 ternyata nyala. Jadi saya open kelas. Oh, ini ada Dek Naila baru masuk. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Dek Naila. Dek Naila, apa kabar? Halo Dek Naila, bisa dengar suara saya? Bisa. Oh, bisa. Untuk tampilannya bagaimana? Sudah oke? Oke ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi teman-temannya yang lain. Nanti baru kita start kelasnya ya. Oke, saya kirim link dulu ke Mbak Maryam. Mbak Maryam. Oke, teman-teman. Biar nanti teman-teman yang lain menyesuaikan saja, saya open kelasnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar bersama ya. Hari ini seperti biasa kalau hari Jumat kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Kebetulan hari ini juga Hari Kartini ya. Saya ucapkan selamat Hari Kartini. Dan juga satu lagi, selamat ulang tahun ya Mbak Aska ya. Semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, sukses selalu ya. Nanti sukses dalam ujiannya untuk semuanya ya. Oke, sebelum ini ya teman-teman, kita seperti biasa latihan mengerjakan soal untuk persiapan ujian. Kita berdoa dulu supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Mbak Aska ya. Oke, langsung saja nomor 1. Siap ya teman-teman ya. Seperti biasa saya akan membacakan soalnya dan teman-teman menjawab. Nomor 1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari jasa A. Presiden, B. PPKI, C. BPUPKI, D. Panitia 9. Yang manakah? Denaila C. Mbak Aska?
Mbak Aska bagaimana jawabannya? Oke, sama-sama Mbak. Untuk nomor satu, bagaimana Mbak Aska? Dek Naila sudah menjawab C. Oke, tepat sekali. Jadi pelopornya ya, pelopornya itu adalah BPU PKI, baru ada PKI dan lain sebagainya. Jadi yang benar adalah yang C, tepat sekali. Oh, ada Mbak Mariam, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Mariam. Apa kabar Mbak Mariam? Waalaikumsalam. Suara saya dan tampilannya bagaimana Mbak Mariam di sana? Jelas dan oke untuk tampilannya? Kita baru mulai, ini baru sampai nomor 2. Mbak Mariam menyesuaikan ya. Oke, saya bacakan nomor 2. Oh, ada lagi Mbak Enci, saya sapa dulu sekalian. Selamat malam Mbak Enci. Oke, alhamdulillah kalau oke semua ya Mbak Mariam ya. Ini Mbak Enci, selamat malam. Bagaimana suara saya di sana dan tampilannya? Apakah oke seperti Mbak Mariam dan teman-teman yang lain? Ini Mbak Enci kita baru mulai dan baru sampai nomor 2. Jadi Mbak Mariam sama Mbak Enci menyesuaikan saja ya. Oke. Nomor 2. Berikut ini adalah nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani, kecuali A. Sikap persatuan dan kesatuan, B. Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan nasional, C. Semangat kekeluargaan, kebersamaan dan cinta tanah air, D. Mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Mbak Aska sudah menjawab yang B. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, saya masih tunggu jawabannya. Oke, Dek Naila B, Mbak Enci juga B. Oke, Mbak Mariam B. Tepat sekali. Jadi di sini adalah ada kata kecuali ya. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila kecuali berarti yang tidak termasuk nilai juang, yaitu mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan nasional. Oke, nomor 3. Di antara tokoh-tokoh di bawah ini yang tidak termasuk panitia 9 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. A.A. Maramis, C. W.R. Supratman, D. Haji Agus Salim. Mbak Aska C, Dek Naila C, Mbak Siti C, Mbak Enci C. Oke. Ada yang tahu siapa sih W.R. Supratman itu? Ada yang tahu? Siapa W.R. Supratman? Ayo, ada yang tahu siapakah Bapak W.R. Supratman? Tidak ada yang ingat? Apa tidak ada yang tahu ini? Oke, tepat sekali. Bapak W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Kalau gitu, siapa saja anggota panitia 9 kalau gitu? Bisa disebutkan anggota panitia 9 siapa saja? Masih ingatkah teman-teman, ini awal-awal semester ya? Ini teman-teman di sini panitia 9 itu sudah ikut pembelajaran belum? Untuk panitia 9 kayaknya belum ya, ini awal-awal. Tapi kemarin kayaknya saya sudah sempat review. Ada yang masih ingat panitia 9? Atau mungkin bisa mencari? Oh, baru ini ya catatan. Oke, coba diingat-ingat panitia 9 siapa saja anggotanya. Jadi sekedar mengingatkan sambil menunggu teman-teman menjawab anggota panitia 9 itu siapa saja. Saya ingatkan dulu pada ini ya pada sejarahnya ketika terjadi perang Pasifik ya,
Jepang itu menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, maka dibentuklah suatu badan perserikatan ini untuk merealisasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu dibentuknya BPU PKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, sidang yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terus diadakannya sidang kedua ya, itu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, setelah diadakan ini sidang kedua ya, BPU PKI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk ini sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, sebentar, saya sedikit lupa masa reses itu. Oh, ada Mbak Hermi. Selamat malam Mbak Hermi. Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Ada yang sudah ketemu teman-teman anggota dari panitia 9? Nah, tadi ya teman-teman ya, sebentar Mbak Maria masih mencari. Nah, tadi kan sidang BPU PKI itu ada yang pertama dan kedua. Nah, setelah sidang kedua, ternyata rumusan Pancasila ini belum terbentuk dengan baik ya, masih rancangan-rancangan, dan BPU PKI harus mengalami reses atau istirahat selama 1 bulan penuh. Nah, selama istirahat itu dibentuklah sebuah panitia yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan Panitia 9. Nah, sekarang sudah ketemukah siapa saja anggota Panitia 9? Ada yang sudah ketemu atau yang sudah ingat? Apakah sudah lupa? Oke, saya bantu ya. Anggota Panitia 9 itu ada Insinyur Soekarno ya, ini sebagai ketua. Ya, ketua. Terus ada Muhammad Hatta itu sebagai wakil ketua. Terus Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, Aam Maramis, Abdul Kahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Itu adalah anggota dari Panitia 9, di mana tugas dari Panitia 9 ini ya teman-teman ya, itu untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Oke, jadi nomor 3 yang tidak termasuk anggota Panitia 9 adalah W.R. Supratman. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Sota Soma karangan A. Empu Tantular, B. Empu Sedah, C. Gajah Mada, D. Hayam Wuruk. Nomor 4, saya masih menunggu jawaban dari teman-teman. A, B, C, D. Manakah yang benar? Istilah Pancasila terdapat dalam buku Sota Soma karangan, oke, tepat sekali, karangan Empu Tantular. Mbak Hermi tahu karena dulu waktu saya pernah masukin dalam ini ya soal, dan Mbak Hermi sempat ini. Oke, jadi keinget. Oke, good. Oke, Mbak Asia juga, Mbak Enci juga good. Oke, lanjut nomor 5. Perhatikan data di bawah ini. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar negara di atas
diusulkan oleh A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Profesor Dr. Supomo, D. Insinyur Soekarno. D. Naila A, Mbak Siti D. Oke, ada yang beda. Mbak Hermi A. Ada yang lain? Mbak Enci A. Oh, ini saya kurang satu ya ngetiknya, maaf teman-teman. Oh, Mbak Mariam juga diralat. Ini, oh, saya yang hilang itu nomor 4 ya. Ini seharusnya 5, saya ketiknya kurang satu, ini maaf. 4 itu peri kerakyatan ya. Saya kurang satu, di sini ada peri kerakyatan. Oke, Mbak Mariam sudah diralat peri kerakyatan. Tepat sekali. 5 dasar negara kerakyatan. Dasar negara 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah yang diajukan oleh Muhammad Yamin. Ya, jadi ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kesejahteraan rakyat, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Jadi ini pada sidang BPU PKI yang pertama. Ya, jadi yang berlangsung tanggal 29 sampai 1 Juni. Nah, usulan yang pertama itu dari Muhammad Yamin ya, pada tanggal 29 Mei 1945 yang isinya 5 dasar negara. Tadi yang sudah kita ini ada di sini. Nah, untuk tanggal 2 setelah itu usulan kedua pada tanggal 31 Mei 1945 itu ada usulan dasar negara dari Profesor Dr. Supomo tanggal 31 Mei, di mana usulan tersebut adalah A. Persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Itu usul dari Profesor Dr. Supomo. Terus usulan yang ketiga itu dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni ya teman-teman ya, makanya 1 Juni ini dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila atau Hari Pancasila ya. Nah, saya tulis dulu 45, di mana usulan dari Prof. Insinyur Soekarno itu adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan atau keadilan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah 3 usulan dari 3 tokoh, Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI yang pertama berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Saya lanjutkan ke nomor 6. Usulan-usulan tentang dasar negara ya diajukan pada sidang BPU PKI yang ke A1, B2, C3, D4. Usulan-usulan dasar negara pada sidang BPU PKI. Itu pada sidang ke 1, 2, 3 atau 4. Oke, Mbak Aska A. Yang lain? Adakah yang punya jawaban lain? Ayo, teman-teman yang lain bagaimana jawabannya? Oke, tepat sekali ya, usulan-usulan tentang dasar negara ya itu pada sidang BPU PKI yang pertama atau 1. Jadi BPU PKI ini ada 2 sidang. Sidang yang pertama ini tentang usulan-usulan dasar negara.
Dan sidang yang kedua itu tentang perencanaan Undang-Undang Dasar negara Indonesia tahun 1945 ya. Dan ini lahirnya Piagam Jakarta juga karena ada tadi masa reses BPUPKI, adanya panitia 9, terus dibentuklah Piagam Jakarta dan diresmikanlah Pancasila. Kemudian ada sidang BPUPKI yang kedua di mana itu membentuk atau merencanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, nomor 7, perhatikan rumusan Pancasila berikut. Sebentar, saya minum dulu ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila di atas berasal dari A. Piagam Jakarta, B. Rumusan Insinyur Soekarno, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Rumusan Mohyamin. Yang manakah? Nomor 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang sudah saya sebutkan. Itu berasal dari mana rumusan Pancasila? Oke, Mbak Aska, Mohyamin. Adakah yang punya jawaban lain? Dek Naila, yang C. Oke, yang lain? Mbak Mariam C, Mbak Enci C. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah Pancasila yang sekarang sudah berlaku ya teman-teman ya, dan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dari Mohyamin tadi yang sudah disebutkan ada peri kemanusiaan, peri kebangsaan, ada 5 tadi. Itu adalah rumusan Pancasila dari Mohyamin. Rumusan dari Insinyur Soekarno tadi juga saya sudah sebutkan, ada 5, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan seterusnya. Kalau dari Piagam Jakarta Piagam Jakarta ini hampir mirip dengan Pancasila yang sekarang berlaku, cuman ada perbedaan pada sila yang pertama. Sebentar saya urutkan. Sebentar, ini penitia. Di mana sila yang pertama itu disebutkan ada kemarin, sebentar saya teman-teman saya kok hilang tandanya. Bahagia rakyat. Nah, ini sila yang pertama itu, yang kedua itu kemanusiaan adil dan beradab, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu untuk rumusan Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta. Semuanya sama ya, semuanya sama kecuali sila yang pertama di mana berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena Indonesia adalah suatu negara yang banyak sekali agama dan juga suku bangsa dan sebagainya. Untuk menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan Indonesia, maka sila yang pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, saya lanjutkan ke nomor 8.
Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah, Mbak Maryam sudah menjawab, Dokuritsu Insai. Oke, A. Dokuritsu Junbi Chosakai, B. Junbi Dokuritsu Chosakai, C. Dokuritsu Inkai, D. Chosakai Junbi Chosakai. Yang manakah yang benar? Mbak Maryam sudah menjawab. Maaf untuk Mbak Maryam, ini C ini nomor 8 apa nomor 9, Mbak? Nomor 8 ya. Oke, Mbak Maryam sudah menjawab Dokuritsu Inkai. Yang lain? Mbak Aska yang A. Yo. Dek Naila A, Mbak Enci A. Oke, untuk BPUPKI ya, jangan kebalik ya teman-teman ya. Itu bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Dokuritsu Junbi Chosakai. Kalau Dokuritsu Inkai itu adalah nama Jepangnya dari PPKI. Jangan sampai kebalik. PPKI. Oke, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945. Yang manakah? Undang-Undang Dasar 1945. Mbak Maryam cek. Yang lain? Adakah jawaban yang lain untuk nomor 9? Oke, tepat sekali. Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan pada tanggal 14 Agustus 1945. Maaf ya teman-teman, ini saya balik ke nomor 8. Ini ada Junbinya ya, seharusnya ya, saya kurang ketik. Junbi Inkai. Bedanya cuma di Chosakai sama Inkai. Oke. Saya lanjutkan ke nomor 10. Ini gampang sekali nomor 10. Negara Indonesia, saya salah ketik, menganut sistem pemerintahan A. Demokrasi, B. Parlementer, C. Presidensial, D. Liberal. Yang manakah? A, B, C, D? Nomor 10. Ini pada jawab C. Oke. Yakin Indonesia sistem pemerintahannya adalah presidensial? Bukan ya. Kalau Indonesia sistem pemerintahannya adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, atau dengan ada istilah dari, oleh, untuk rakyat. Nih, jadi ya, jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Makanya di Indonesia untuk menentukan presiden dan juga anggota-anggota parlemen seperti DPR, MPR, DPD dan lain sebagainya itu menggunakan pemilu. Itu sebagai bukti bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi. Oke, lanjut nomor 11. Sikap dan tindakan para penjajah tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama pada sila A1, B2, C3, D4.
Sikap tindakan para penjajah tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang manakah? Itu sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, oh ini sudah ada yang menjawab, B, Mbak Aska, Mbak Enci, B. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang manakah yang tidak sesuai? Oke, tepat sekali. Penjajahan itu tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepat sekali. Oke, saya lanjutkan ke nomor 12. Ini seharusnya juang. Nilai juang dalam proses perumusan dasar negara yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional berikut ini, kecuali A. Jiwa kepahlawanan, B. Mengutamakan kepentingan pribadi, C. Persatuan dan kesatuan, D. Perjuangan terhadap hak asasi manusia. Oke, Mbak Aska, Mbak Enci, Dek Naila menjawab B. Mbak Mariam, Mbak Hermi, Mbak Mariam B juga. Mbak Hermi? Oke, tepat sekali ya jawabannya, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi, karena di sini nilai juang ya dengan proses perumusan dasar negara, kecuali, jangan terkecoh dengan kata kecuali. Oke, good. Nomor 13. Berikut ini yang bukan pengamalan sikap cinta tanah air adalah, ini ketikanya sedikit lindur sedikit, maaf teman-teman. A. Melakukan kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. C. Mencintai produk dalam negeri. D. Menghormati antar pemeluk agama. D. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang manakah? Berikut ini yang bukan pengamalan sikap cinta tanah air. Yang bukan pengamalan sikap cinta tanah air, yang manakah? Mbak Enci yang B. Yang lain? Adakah yang punya jawaban lain? Kok katanya semua sikap cinta Tomis, hehehe. Oh. Mbak Cice. Oh. Bukan, ini ada satu ya yang tidak merupakan sikap pengamalan cinta tanah air. Ada Mbak Aska. Mbak Enci yang C, ayo Dek Naila, Mbak Mariam dan Mbak Hermi, apa Mbak Enci, Mbak Aska mungkin ada yang dikoreksi. Oh, Dek Naila sudah ya, oh tidak kelihatan. Dek Naila jawab C ya. Maaf ya Dek Naila ya, Mbak Aska C. Oke, saya langsung bahas ya nomor 13 ya. Di sini ini merupakan sikap yang terpuji semua, tetapi yang diminta adalah yang bukan pengamalan sikap cinta tanah air. Ya, melakukan kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara, ini merupakan sikap kita ya, cinta tanah air. Ini adalah bukti bahwa kita cinta tanah air. Sementara yang diminta bukan, berarti tidak. Mencintai produk dalam negeri, jadi menggunakan produk buatan Indonesia, itu merupakan sikap cinta tanah air. Menghormati antar pemeluk agama,
Ya, ini merupakan pengamalan sikap kerukunan antar beragama yang dia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu merupakan pengamalan cinta tanah air. Berarti jawabannya yang bukan pengamalan sikap cinta tanah air adalah yang C, karena yang C ini adalah pengamalan atau sikap dalam kerukunan antar umat beragama. Oke, saya lanjutkan ke nomor 14. Berikut ini yang bukan merupakan pencerminan nilai hak asasi manusia adalah: A. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. B. Menghargai dirinya sendiri. C. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Tidak memperbudak orang lain. Mbak Aska B. Mbak Aska B, yang lainnya saya masih tunggu jawabannya. Belum ada yang muncul di screen saya. Dek Naila juga B. Mbak Enci B. Oke, Mbak Mariam B. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya, nomor 14. Oke, saya lanjut ke nomor 15. Semangat yang menjiwai para tokoh nasional dalam perumusan dasar negara Pancasila selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingannya sendiri. Hal ini sesuai dengan nilai perjuangan: A. Persatuan dan kesatuan. B. Kepahlawanan, ini kepahlawanan. C. Hak asasi manusia. D. Cinta tanah air. Mbak Aska langsung menjawab A. Oke, yang lain saya tunggu jawabannya. Mbak Enci A. Yang lain? Oke, saya langsung bahas ya. Cukup jelas untuk nomor 15, jawabannya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri, ini adalah bentuk dari ini ya, pencerminan dari nilai perjuangan persatuan dan kesatuan. Oke, lanjut ke nomor 16. Ini kemarin kita sudah sempat bahas apa itu remisi, amnesti, abolisi, dan gerasi. Tentu saja masih ingat ya, minggu kemarin kita ini sudah bahas. Nah, sekarang pengurangan masa hukuman kepada para narapidana disebut, ini seharusnya kepada: A. Remisi. B. Amnesti. C. Abolisi. D. Gerasi. 16. Nomor 16. Apakah jawabannya? Saya masih menunggu, belum ada yang muncul. Mbak Aska A. Remisi. Denaila A. Oke, Mbak Enci A, Mbak Mariam A. Tepat sekali, kalau pengurangan masa hukuman itu adalah remisi. Nah, saya lanjutkan ke nomor 17 untuk pengertiannya. Nanti yang masih lupa boleh browsing atau mungkin play recordnya ya. Oke, 17. Pemilu dilaksanakan secara berkala setiap A 2 tahun, B 5 tahun, C 4 tahun, D 5 tahun. Oke, Mbak Oska sudah menjawab D. Oke, gampang sekali ya teman-teman ya, karena pemilu itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Nah, sekarang nomor 18. Pemilihan umum di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun A. 1945, B. 1955, C. 1945,
65, D 1975. Mbak Aska sudah menjawab B. Yang lainnya? Oke, tepat sekali, jawabannya adalah 1955, di mana pemilu pertama kali ini diselenggarakan ya teman-teman ya, itu bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Dewan Konstituyente atau konstitusinya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 19. Maaf, ini seharusnya kabinet. Kabinet dibentuk oleh A. Wakil Presiden, B. Presiden, C. DPR, D. MPR. Yang manakah? Yang nomor 19? Oke deh, sudah menjawab Denaila B, Mbak Enci B, Mbak Mariam B. Tepat sekali, kabinet itu dibentuk oleh presiden ya. Oke, lanjut ke nomor 20. Pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu badan yang dinamakan A. Panwas, B. TPS, C. KPPS, D. KPU. Yang manakah? Nomor 20. Pemilihan umum atau pemilu dilaksanakan oleh. Berarti kalau dilaksanakan oleh berarti sama saja diselenggarakan ya. Oleh siapakah yang menyelenggarakan pemilu? Saya masih menunggu jawaban teman-teman. Mbak Aska C, Dek Naila D, Mbak Enci D. Oke. Sekali lagi ya, pemilu Mbak Mariam D. Pemilu itu diselenggarakan atau dilaksanakan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Ya. Tetapi kalau yang mengawasi jalannya pemilu atau pelaksanaan pemilu itu adalah Panwaslu atau Panwas di sini. Nah, ini adalah badan yang mengawasi pemilu. Kalau KPU ini adalah badan yang menyelenggarakan atau melaksanakan pemilu. Oke, Mas K. Nomor 21. Selama Orde Reformasi telah diselenggarakan pemilihan umum sebanyak A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali. Orde Reformasi. Berapakah teman-teman? Orde Reformasi. Nomor 21. Saya masih menunggu. Berapa kali selama Orde Reformasi pemilu diselenggarakan? Adakah yang tahu jawabannya? Nomor 21. Kayaknya B kata Mbak Aska. Oke, Mbak Aska menjawab B. Yang lain? Yang lain saya masih nunggu nih. Orde Reformasi berapa kali sudah di pemilihan umum sebanyak? Mungkin D. Oke, mungkin D.
Adakah yang punya pendapat lain jawabannya? Oke. Se ini ya teman-teman ya, untuk masa reformasi ya, pemilunya itu diselenggarakan 3 kali, dimana dimulai dari tahun 1999 ya, terus 2004 2004, yang terakhir itu 2009. Ini adalah pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Reformasi. Oke, ini tambahan ya. Dimana pemilu 1999 ini dilangsungkan pada tanggal 7 Juni ya, 1999 di bawah pemerintahannya B.J. Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Terus ada 5 partai besar ya pemenang pemilu, itu ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan juga yang terakhir Partai Amanat Nasional atau PAN, itu pada tahun 1999. Dan untuk pada pemilu 2004 ya, di mana diselenggarakan bertujuan untuk memilih anggota DPR Pusat, DPRD, DPD secara langsung, dan ini merupakan pertama kali ya, pemilu 2004 itu merupakan pemilu pertama kali di mana presiden dipilih melalui pemilu. Sebelumnya yang menunjuk presiden itu adalah MPR. Karena sebelum tahun 2004 ya, sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi, jadi paling tinggi di Indonesia. Tetapi setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, diperbarui, maka semua lembaga negara itu setingkat atau setara ya. Jadi tidak ada lembaga tertinggi lagi, jadi semuanya sama, lembaga tinggi negara. Makanya tahun 2004 presiden dipilih melalui pemilu dan pertama kali dilakukan ya. Oke, dan untuk tahun 2009 itu pemilunya sama seperti tahun 2004, dilakukan 2 putaran, di mana putaran pertama itu memilih anggota DPR Pusat, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota serta anggota DPD. Dan putaran yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden. Oh, ternyata kita sudah diingatkan 5 menit lagi, saya tambah 5 menit lagi ya. Oke, saya turunkan dulu chatnya. Jadi ya, sekali lagi, pada masa Orde Reformasi itu pemilu itu diselenggarakan sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Lanjut ke nomor 22, kita masih punya 9 menit setengah. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah A. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, B. Undang-Undang nomor 32 tahun 2003, C. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, dan D. Undang-Undang nomor 32 tahun 2001. Yang manakah yang mengatur pemerintahan daerah? Ini sama, nomor 32 semua tapi beda tahun. A, B, C, D. Saya masih menunggu jawaban teman-teman, yang manakah? Undang-undang yang mengatur tentang pemerintah daerah. Mbak Aska A. Adakah yang punya jawaban lain?
waktunya ya, saya langsung saja. Tepat sekali, nomor 22 jawabannya adalah yang A, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18. Saya tulis ya, selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah juga diatur dalam UUD 45 Pasal 18. Mungkin untuk bunyinya teman-teman bisa mengecek ini Undang-Undang 1945 dan dicari pasal 18. Oke, kita lanjutkan ke nomor 23. Berikut ini adalah tokoh yang pernah menjadi wakil presiden kecuali A. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, B. Adam Malik, C. Sudarmono, D. Megawati Soekarno Putri. Mbak Aska menjawab A, Mbak Mariam D, Dek Naila A. Oke. Nomor 23 yang pernah menjadi wakil presiden kecuali jawaban yang tepat adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X karena beliau itu adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk Megawati Soekarno Putri yang D ini, beliau pernah menjadi wakil presiden ya, sebelum menjadi presiden ya. Oke. Saya lanjutkan ke nomor 24, masih 6 menit. Nah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, sekarang nomor 22 ya teman-teman ya, mengatur tentang pembentukan lembaga tinggi negara yang bernama A. Kejaksaan Agung, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Konstitusi. Maaf, Mahkamah Konstitusi. Mbak Aska C. No, yang lain? Mbak Enci C. Tepat sekali, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 itu mengatur lembaga tinggi negara yang bernama Komisi Yudisial. Oke, masih 5 menit lagi, saya lanjutkan ke nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, diingatkan 5 menit lagi. 2. WNI sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri. 3. Tidak pernah mengkhianati negara. 4. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Pernah menjadi anggota Tentara Nasional Republik Indonesia. Yang merupakan syarat sebagai calon dalam pemilihan presiden ditunjukkan oleh nomor A. 1345, B. 1235, C. 2345, D. 1234. Yang manakah nomor 25? Syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden itu ditunjukkan pada nomor 12345 yang mana A, B, C, D? Ayo, saya tunggu jawabannya. Mbak Aska A ya. Mbak Aska A. Jadi ini mana saja yang termasuk syarat sebagai presiden dari 5 pernyataan ini? Oke.
Saya masih menunggu, masih ada 3 menit, saya tunggu jawabannya. Yang lain baru Mbak Aska saja yang menjawab. Oke, kita bahas ya karena ini waktunya mepet. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apakah ini syarat sebagai calon dalam pemilihan presiden? Tentu, ini merupakan syarat. Dia merupakan warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah berubah kewarganegaraan atas kehendaknya sendiri. Ya, karena itu ada dalam Undang-Undang Dasar bahwa presiden itu harus merupakan warga negara Indonesia, ya. Tepat. Yang ketiga, tidak pernah mengkhianati negara. Tentu harus ya, masa menjadi presiden dia mengkhianati negara. Oke. Oh, Mbak Mariam ralat B. Oke. Ralat B. Yang keempat, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Harus ya, harus sehat secara jasmani dan rohani ya jika ingin menjadi calon presiden ya, karena dia adalah pemimpin bangsa ya. Tepat. Nah, pernah menjadi anggota Tentara Nasional Republik Indonesia. Nah, tidak semua ya teman-teman ya, tidak semua presiden itu harus menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia. Berarti ini bukan merupakan syarat. Jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 4 yang D. Nah, ini kan secara logika kalau teman-teman kalau ngelihat dari presiden yang pertama sampai yang terakhir, apakah semuanya pernah menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia? Kan tidak semua pernah menjadi tentara nasional atau anggota tentara nasional. Semuanya tidak termasuk ya. Ada yang pernah menjadi anggota, ada yang tidak. Nah, bisa dilihat dari situ. Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, karena berhubung waktunya tinggal setengah menit lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Semoga tadi yang kita pelajari semoga bermanfaat ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok malam saya ganti masuknya minggu malam ya teman-teman ya, soalnya saya ada acara ya, jadi saya ganti untuk pertemuan besok malam, saya ganti minggu malam. Oke, sampai jumpa minggu malam ya.